Perkenalkan, saya Ikomang Widana Putra. Saya adalah dosen di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unmas Denpasar. Saya mengampu mata kuliah apresiasi dan kajian puisi dengan bobot 3 SKS pada semester 2. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang masuk ke dalam kelompok keahlian kesastraan. Secara umum, mata kuliah ini akan mencangkup apa itu sastra, apresiasi sastra, termasuk di dalamnya apresiasi puisi, definisi puisi, jenis-jenis puisi, struktur puisi, kemudian penulisan puisi, serta pengkajian puisi. Dimunculkannya mata kuliah ini tentu dengan harapan mahasiswa memiliki pengetahuan tentang puisi dan apresiasinya, yang pada akhirnya mahasiswa mampu membuat dan menulis kajian puisi dengan pendekatan tertentu. Nah, adapun materi mata kuliah yang akan didapat oleh para mahasiswa selama 1 semester dalam mata kuliah apresiasi dan kajian puisi, yakni yang pertama itu adalah terkait tentang definisi sastra. Kemudian yang kedua, secara umum itu adalah mengenai apresiasi puisi, kemudian unsur pembangun puisi yang akan melibatkan dua unsur atau struktur, yakni struktur fisik maupun struktur batin, kemudian berbicara pula tentang jenis-jenis puisi, ada puisi lama, kemudian ada puisi baru, lantas berikutnya adalah mengenai metode pembacaan dan penulisan puisi. Dan yang terakhir adalah tentang pengkajian puisi yang nantinya akan dikaji oleh mahasiswa terkait tentang puisi-puisi yang sudah ditulis oleh penyair Indonesia. Nah, di dalam metode pembelajaran, jadi ada beberapa metode yang akan dipakai. Yang pertama tentu saja adalah metode diskusi, kemudian yang kedua ada tanya jawab, kemudian metode kontekstual, ceramah, demonstrasi, dan yang lainnya. Nah, untuk indikator penilaian di dalam mata kuliah apresiasi dan kajian puisi ini akan melibatkan 5 indikator, yakni kehadiran 10%, keaktifan 15%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 25%. Oke. Ya, selamat sore untuk semua mahasiswa semester 2. Pada hari ini kita akan mengadakan pertemuan ke-15 untuk mata kuliah apresiasi dan kajian puisi. Jadi minggu lalu saya juga sudah meminta kepada Anda untuk mencari satu puisi seperti itu yang sudah ditulis oleh penyair Indonesia dan Anda mencari literatur, ya literatur yang terkait dengan isi dari puisi itu sendiri. Anda sudah mencarinya ya, satu puisi ya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, Sudah, ya, Pak. nanti. Ya, terima kasih ya untuk responnya. Saya bagikan materinya terlebih dahulu ya. Ya. Apa sudah terlihat ya di layar Anda? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi ini terkait tentang kajian puisi. Nah, capaian pembelajaran di dalam pertemuan kita pada hari ini itu adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menghubungkan isi puisi dengan realitas serta menuliskannya menjadi artikel dengan pendekatan sosiologi sastra. Jadi nanti setelah Anda membaca puisi ini, kemudian Anda
mencari hubungannya dengan realita yang terjadi dalam masyarakat seperti itu, kemudian Anda akan menuliskannya menjadi sebuah artikel dengan pendekatan sosiologi sastra. Nah, seperti apa pendekatan sosiologi sastra? Kita akan bicarakan lagi sebentar. Masuk ke dalam capaian pembelajaran itu, jadi saya masih akan mengingatkan Anda bahwa struktur puisi itu kan secara umum ada dua. Ya, ada yang disebut dengan struktur fisik, kemudian ada struktur batin. Nah, kalau kita bicara tentang sosiologi sastra, ya, jadi sosiologi sastra ini adalah salah satu pendekatan ya yang ada di dalam kajian sastra. Ya, jadi kalau kita bicara tentang sosiologi sastra, sosiologi itu adalah ilmu tentang apa? Sosiologi. Masyarakat, Pak. Ya, tepat sekali Maria ya. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang berbicara tentang masyarakat. Ya. Jadi sosiologi sastra ini adalah berbicara kaitan antara masyarakat dengan karya sastra itu sendiri. Ya. Nah, klasifikasi sosiologi sastra ini menurut Wellek dan Weren dalam bukunya Teori Kesastraan ada tiga. Yang pertama itu ada yang disebut dengan sosiologi pengarang, kemudian yang kedua itu ada sosiologi karya, lantas yang ketiga itu adalah sosiologi pembaca. Ya. Nah, kalau bicara tentang sosiologi pengarang, nah jadi yang dibicarakan di sini itu adalah tentang pengarang. Ya, bahwa pengarang itu kan memiliki semacam ideologi sosial atau paham seperti itu. Ya, nanti yang kita bicarakan itu di dalam sosiologi pengarang itu adalah bagaimana kehidupan pengarang. Kemudian apa yang melatar belakangi kelahiran dari karya sastra itu sendiri. Lantas bagaimana latar kehidupan dari seorang pengarang seperti itu, kemudian apa saja karyanya, lantas bagaimana pendidikannya dan sebagainya. Ya. Nah, sementara kalau sosiologi karya ini berkaitan dengan isi dari karya sastra itu sendiri dengan kehidupan masyarakat yang digambarkannya seperti itu. Jadi karya sastra itu adalah tidak lahir dari kekosongan sosial. Ya, artinya bahwa realita yang terjadi di sekitar kehidupan pengarang seperti itu yang menjadi inspirasi dari pengarang untuk menulis. Ya, dengan kata lain bahwa karya sastra itu sebagai sebuah dokumen sosial. Artinya bahwa karya sastra, baik itu cerpen maupun puisi, itu menggambarkan kehidupan masyarakat tertentu pada zamannya. Ya, jadi Anda misalnya saja ingin mengetahui seperti apa kehidupan adat Minangkabau di masa lalu, misalnya saja, Anda bisa membaca karya sastra dari Marah Rusli, yakni Siti Nurbaya. Kan di situ ada kawin paksa di dalam isi dari karya sastra itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah terkait tentang sosiologi pembaca. Jadi sosiologi pembaca ini berkaitan dengan bagaimana penerimaan pembaca terhadap karya sastra yang ia baca. Ya, dengan kata lain, seperti apa reaksinya? Karena biar bagaimanapun karya sastra itu dituliskan akan dibaca oleh pembaca. Ya, jadi tidak mungkin nanti karya sastra itu hanya disimpan kemudian tidak dipublikasikan. Ya, jadi klasifikasi sosiologi sastra ini menurut Wellek dan Weren ini ada tiga: sosiologi pengarang, sosiologi karya, dan sosiologi pembaca. Nah, kalau bicara tentang sosiologi karya, ini yang lagi sebentar akan kita bicarakan. Sastra itu sebagai dokumen sosial, sebagai potret kenyataan sosial. Bisa enggak Anda berikan contohnya seperti apa? Bahwa karya sastra itu sebagai sebuah dokumen sosial. Artinya, dia itu merekam kehidupan masyarakat pada zaman tertentu. Contohnya apa misalnya? Bisa Anda berikan? Contohnya apa? Buku Karangan bunga. sejarah, Pak.
Oke, kalau buku sejarah itu bukan karya sastra, bukan. Ya, ya, bukan itu Mirah ya. Jadi karya Puisi. sastra itu kan ada tiga, puisi, cerpen, novel, ataukah cerita yang lainnya. Drama juga karya sastra. Oke, apa misalnya? Apa misalnya? Puisi, Pak. Puisi. Ya, contohnya apa, Yuda? Sebuah puisi ya, Karangan, sebagai dokumen sosial. Contohnya apa? karangan bunga. Hmm? Ya, Karangan karangan bunga. bunga. Ya, itu salah satunya yang sudah pernah kita bicarakan, karya Taufik Ismail. Ya, mengenai bagaimana pemakaman mahasiswa UI yang tertembak sekitar tahun 1960-an. Itu salah satunya. Jadi, karya sastra itu dalam hal ini, puisi karya Taufik Ismail itu merekam bagaimana proses pemakaman mahasiswa UI pada masa itu. Ya, contoh yang lain apa misalnya? Puisi W.S. Rendra, Pak. Ya, puisi W.S. Rendra itu juga salah satunya. Ya. Nah, ini saya berikan salah satu hasil dari penelitian Bapak seperti itu, bahwa karya sastra itu merekam ya bagaimana kenyataan sosial pada masa tertentu. Jadi, Bapak pernah melakukan penelitian itu terkait tentang sosiologi sastra, khususnya klasifikasi sosiologi sastra, sosiologi karya. Ya, judulnya itu adalah Potret Pandemi COVID-19 dalam kumpulan puisi Joko Pinurbo. Ya, judul kumpulan puisinya itu adalah Salah Piknik yang pernah kita diskusikan di dalam kelas. Mungkin ada yang pernah membaca kumpulan puisi Salah Piknik ini? Belum ya? Oke, nanti silakan Anda bisa mencarinya. Ya. Nah, ini eh, penelitian Bapak itu sudah Bapak seminarkan dalam seminar ini ya, Bahasa Ibu yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana tahun 2022. Jadi saya memberikan ini ya, materi ajar mengenai sosiologi sosiologi karya ini berdasarkan hasil dari penelitian Bapak. Ya. Nah, Salah Piknik ini ditulis oleh Joko Pinurbo selama pandemi tahun 2020. Ini buku kumpulan puisinya itu merangkum 40 puisi. Ya, jadi kita tahu COVID-19 itu kan muncul sekitar tahun 2020, kalau tidak salah itu bulan Maret. Ya, jadi pada tahun 2020 itu kita itu mengadakan pembatasan sosial ya, atau diistilahkan dengan PSBB seperti itu. Kita tidak boleh keluar rumah dan sebagainya, bertemu dengan banyak orang, restoran banyak ditutup, kemudian banyak karyawan yang di PHK dan mengalami perekonomian yang cukup menyulitkan pada masa itu. Ya. Nah, hasil penelitian yang Bapak eh, temukan di dalam kumpulan puisi itu seperti apa? Potret pandemi COVID-19. Jadi yang pertama itu adalah manusia itu merayakan eksistensi diri. Ya, jadi di sini kan ada 3 puisi. Ya, dari sekitar 40 puisi itu Bapak temukan di dalam kumpulan puisinya itu ada judulnya Juminar, kemudian ada Hujan di atas Instagram, dan Natal 2020. Nah, nanti kalau Anda memakai pendekatan sosiologi sastra ketika Anda menganalisis puisi Anda yang sudah Anda cari seperti itu untuk Anda jadikan artikel, Anda identifikasi terlebih dahulu. Ya, apa dan isi dari puisi yang sedang Anda baca. Kemudian Anda hubungkan dengan realita yang terjadi di dalam masyarakat. Ya. Nah, ini merayakan eksistensi diri. Eksistensi diri itu artinya apa? Eksistensi. Pernah kan mendengar istilah eksistensi? Eksistensi. Apa itu eksistensi? Keberadaan, Pak. Ya, tepat sekali Yuda ya. Jadi eksistensi itu adalah keberadaan. Ya, bagaimana?
manusia itu eh, ini ya, apa namanya, menumbuhkan dirinya pada masa pandemi bahwa dirinya itu ada pada masa itu. Ya, ini direfleksikan di dalam kumpulan judul puisi yang berjudul Juminar, Hujan di atas Instagram dan Natal 2020. Ya. Nah, coba Anda baca ya puisi ini. Sulaiman misalnya sering bersiarah ke makam leluhur dan kerabatnya. Kemudian menyiarkan video dan foto-fotonya. Halo, apakah suaraku terdengar jelas? Seru sepi dari sebuah kamar yang ada di ponsel saya. Coba Anda berikan identifikasi. Bagaimana eh, tokoh yang ada di dalam puisi ini merayakan keberadaan dirinya. Coba Anda ingat, bagaimana situasi pandemi COVID-19 pada masa itu. Silakan. Silakan. Jadi kan kita bisa lihat di sini kan ada kata ini ya, kata apa saja di sini. Coba Anda ingat. Coba Anda perhatikan. Sulaiman misalnya sering bersiarah ke makam leluhur dan kerabatnya. Kemudian menyiarkan video dan foto-fotonya di Instagramnya. Bagaimana? Silakan. Mungkin mungkin dengan cara mengabadikan momen tersebut dalam bentuk video atau foto, Pak. Ya, terima kasih ya, Jayanti. Jadi, tepat apa yang disampaikan, kita kan tahu pada masa itu ada pembatasan sosial. Ya, kemudian ada media sosial, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ketika pada masa itu, agar kita terlihat keberadaan kita, itu kan kita menyiarkan aktivitas kita itu ini ya, melalui media sosial kan, ya, melalui media sosial agar apa, kemudian menyiarkannya di dalam Instagram itu sendiri. Ya, kalau kita perhatikan misalnya saja, sebentar ya, oke. Nah ini ke makam leluhur dan kerabatnya, kemudian menyiarkan video dan foto-fotonya di Instagramnya. Dengan kata lain bahwa untuk merayakan eksistensi diri kita, kita bisa ini ya mengunggah video ataukah foto di dalam Instagram kita. Ya, jadi orang-orang itu kan akan, oh si A lagi seperti ini, si B lagi ini dan sebagainya. Pada masa COVID-19 kan seperti itu kita. Ya, apapun yang kita lakukan, misalnya saja kita unggah di dalam media sosial kita. Ya, kemudian ini, halo, apakah suaraku terdengar jelas? Seru sepi dari sebuah kamar yang tak terlihat di ponsel saya. Coba Anda ingat-ingat ini. Halo, apakah suaraku terdengar jelas? Seru sepi dari sebuah kamar yang tak terlihat di ponsel saya. Kita kan tidak mengadakan rapat secara tatap muka pada masa itu kan. Ya, kemudian kita mengadakan rapat atau pertemuan itu secara bagaimana? Secara virtual. Ya. Jadi kalau Anda nge-Zoom ataukah barangkali melakukan panggilan dengan aplikasi tertentu, pasti Anda akan ini. Ya, Anda pasti akan mulai bertanya, "Halo, apakah suaraku terdengar jelas?" Masih ingat nggak ketika Anda ini? Masih.
Ya, jadi Masih. seperti itu. Ini kan juga merayakan eksistensi diri bahwa dirinya itu ada. Ya, rapat-rapat virtual kita bisa lihat di dalam puisi dari Joko Pinurbo ini. Ya, kemudian Zoom. ya, yang kedua itu potret pandemi adalah berbagi kebajikan yang terdapat dalam puisi Yesus Naik Ojek, Siti Rejeki, dan Lorong. Kebajikan itu kan kita berbuat kebaikan ketika pada masa pandemi. Coba Anda baca puisi ini ya, Joko Pinurbo ini. Silakan. Bang, kok lama? Perut saya nagih. Maaf Mbak Siti, makanan yang Mbak pesan barusan saya santap. Enak. Saya lapar, seharian sepi, lemas. Ya sudah, saya beri dia terima kasih. Jempol 2, bintang 5. Coba Anda ingat, ini identifikasi tentang apa ini? Tentang seorang Gojek, Pak, yang mengantarkan makanan. Oke, ya tepat sekali Yuda. Ya, jadi ketika pada masa pandemi kan restoran itu hanya menerima ini ya, pesanan. Artinya pelanggan itu tidak makan di tempat. Ya, tetapi bisa memesannya melalui aplikasi online. Entah itu melalui Gojek ataukah melalui Grab misalnya saja. Jadi di sini kan ada, ya kalau kita sudah selesai memesan makanan misalnya saja dan makanan itu enak dan pengantarannya bagus oleh Gojek, kita kan pasti di tombol aplikasi Gojek itu kan ada bintangnya di situ. Ya, Ya, kemudian Bu. ada tanda jempolnya. Jadi seperti itu ya, Suandewi ya, pada masa COVID-19, bagaimana kita memesan makanan melalui aplikasi Gojek ataukah Grab atau aplikasi yang lainnya. Kemudian di sini, perut saya nagih. Maaf Mbak Siti, makanan yang Mbak pesan barusan saya santap. Enak, saya lapar, seharian sepi, lemas. Bagaimana di sini? Karena Kalau sama-sama susah. Makanan yang dipesan oleh Mbak Siti dimakan oleh pengantar makanan. Oke, ya. Terima kasih Yuda ya. Jadi kalau dulu kan kita tahu ya ada ini apa namanya pelanggan yang memberi ini ya makanan yang ia pesannya itu kepada Gojek kadang-kadang ya jadi ketika sudah diterima oleh ini ya Gojeknya atau drivernya seperti itu si pemesan itu langsung memberikan ini ya makanannya untuk Bapak saja kan kadang-kadang seperti itu. Nah sementara di sini ini kan si Siti ini kan sebenarnya sudah merasa lapar, tetapi makanannya itu disantap oleh driver Gojek ataukah driver yang lain, misalnya saja seperti itu. Tetapi si Siti ini kan sebenarnya kalau dia marah, dia itu bisa memberikan bintang 1 yang artinya pelayanannya buruk, tetapi dia memberikan bintang 5. Nah inilah yang disebut dengan berbagi kebajikan, berbagi kebaikan, seperti itu. Ya, pada masa COVID-19 kan kita tahu kehidupan perekonomian itu masih sangat sulit di situ. Ya, kemudian ada potret negara yang tidak hadir. Ini terdapat dalam puisi Jembatan Goyang, Punggung Ibu, dan Rumah Rakyat. Ya, Anda bisa baca di sini ya. Untuk menuju gedung sekolah di seberang, anak-anak di kampung itu harus melintasi jembatan gantung di atas sungai yang riang. Jembatan yang terbuat dari bambu itu digantungkan pada garis-garis besar haluan negara. Bila anak-anak sekolah lewat di atasnya, tubuh pertiwi yang gemah ripah loh jinawi serasa ikut bergoyang. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini kan, pernah kan ketika dulu itu ada berita-berita di media sosial maupun di surat kabar ataukah berita daring, anak-anak sekolah itu menyeberang di atas sungai dengan jembatan gantung yang sangat
membahayakan dirinya sendiri. Pernah mendengar berita yang seperti itu? Ya, Nah, jadi ya, nah ini juga direkam oleh Joko Pinurbo di dalam puisinya, ya bahwa negara itu tidak hadir di dalam eh, pandemi COVID-19. Ya, jadi ada anak-anak yang nyebrang di atas sungai yang besar dan jembatan itu ternyata hanya seutas tali saja. Ya, kadang-kadang kan kita merasa miris ya bahwa negara kita ini sangat kaya dengan sumber daya alam tetapi tidak mampu menyejahterakan masyarakatnya sendiri. Ya, jadi seperti itu nanti kalau aplikasi teori ataukah pendekatan sosiologi sastra ketika Anda menganalisisnya. Ya. Nah, ini ada makalah ataukah artikel yang sudah Bapak sampaikan di awal perkuliahan tadi. Jadi kalau kita lihat di sini kan sekitar ada 3-4 halaman. Ya, nanti contoh artikel ini Bapak akan bagikan kepada teman-teman Anda. Ya, nanti saya akan kirimkan via ini ya, via WhatsApp kepada Kortinya Mira. Nanti Anda membuat artikel yang sederhana, cukup 3 halaman saja, berdasarkan puisi yang sudah Anda pilih, seperti itu. Pernah buat artikel ya? Pernah ya buat artikel? Belum pernah, Pak. Belum ya? Oke. Belum, Pak. Ya, artikel itu kan ini sama dengan makalah. Ya, makalah seperti itu. Ya, jadi buat dalam sistematika itu ini ya, ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup seperti itu saja. Nanti ini akan Bapak bagikan seperti itu, kemudian ini sebagai tugas mandiri. Ya, ada pertanyaan barangkali? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Tuan Dewi. Oh, tadi kan ada sosiologi pengarang itu berarti artinya tuh kayak riwayat pengarangnya, Pak ya? Ya, sosiologi pengarang itu yang nanti Anda analisis adalah pengarangnya. Bagaimana latar kehidupan pengarang, pendidikannya seperti apa, dan yang lainnya. Ya, itu yang nanti Anda analisis. Tetapi yang Bapak minta untuk artikel ini Anda membuat ini saja, dengan sosiologi karya. Ya, bukan Anda menganalisis pengarangnya, tetapi isi dari karya sastra itu menggambarkan apa dan realita yang terjadi di masyarakat itu seperti apa. Jadi Anda hubungkan ya antara isi karya sastra dengan realita yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti itu. Ya. Oke. Bisa dipahami, Suan Dewi? Bisa, Pak. Terima kasih. Pembahasan dan penutup itu saja untuk formatnya. Ya. Jadi pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Ini nanti saya akan bagikan contoh artikel yang Bapak buat seperti itu kepada Mira untuk diteruskan ya kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih telah mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, selamat sore ya. Selamat sore ya.